Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini, di malam yang teramat mulia, di malam Jumat. Dan malam Jumat ini adalah malam Jumat yang terakhir di bulan Sya'ban yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Malam Jumat berikutnya kita masuk bulan Ramadan, yang mana mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita di dalam apa yang telah berlalu dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan apa yang tersisa dari akhir-akhir hari-hari bulan Sya'ban. Dan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, memakmurkannya dengan hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini. Yang kita sebut adalah Allah, yang kita kenang, yang kita sebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Di tempat para kekasih-kekasihnya Allah, kekasih-kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manazil khair saadah likullin nas gadah mahabbatuhum sa'adah ala ya bakht man zarahum bisidq wandar ilaihim kull matlubuh tayassar. Insyaallah Allah Ta'ala mudahkan semua apa yang kita harapkan, apa yang kita minta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kalau sudah hadir di tempat yang semacam ini, di tempat para aulia was salihin, teringat daripada apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Itu kalau dia datang ke tempat gurunya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, datang ke rumahnya Imam Al-Haddad, maka beliau memeluk, menciumi dinding-dinding yang ada di rumahnya Imam Al-Haddad. Beliau bilang, marartu ala diyar Laila ugabbilu dhal jidara wa dhal jidara wa ma hubbul jidar syaghafna qalbi walakin hubba man sakana diyara. Saya lewat di rumahnya Laila, sang kekasih. Laila versinya dia. Saya melalui rumah sang kekasih, maka saya enggak bisa menahan diri untuk mencium tembok yang ini dan tembok yang itu. Bukan karena saya tergila-gila, terobsesi dengan tembok, tidak. Tetapi saya terobsesi dengan makhluk mulia, manusia mulia yang menghuni di dalam tembok tersebut. Yani Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardhah. Alhamdulillah. Wa hadhihi diyar ahbabina. Ini adalah tempat orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai, yang mana kalau bukan jasanya Al-Habib Anis, kita enggak kenal sama Habib Umar. Kalau bukan jasanya Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, kita enggak kenal Hadramaut, kita enggak kenal Tarim. Beliau yang memboyong Al-Habib Umar bin Hafidh ke tempat ini, mengenalkan kita kepada beliau, hingga kita bisa belajar berguru kepada mereka. Subhanallah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, Allah apabila cinta kepada hambanya, maka kecintaan Allah tiada akhir, tiada batas. Kematian tidak menyelesaikan cinta Allah terhadap hamba tersebut. Justru dengan wafatnya orang tersebut, cintanya Allah makin besar, makin besar, makin besar. Sehingga fil Bukhari Allah Ta'ala menyatakan di dalam Nabi menceritakan bahwasanya idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah cinta kepada seorang hamba, nada Jibril, Allah Ta'ala panggil malaikat Jibril, ta'al, sini wahai Jibril. Ya Jibril, innallah yuhibbu fulan fa'ahibbah. Wahai Jibril, Allah cinta kepada fulan, maka kamu Jibril, malaikat yang paling dekat dengan Allah, kamu cintai fulan tersebut. Maka Jibril mau enggak mau, dan pasti harus cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Enggak tanya kenapa, apa sebabnya, apa yang dia lakukan. Intinya Allah cinta kepada fulan, maka kamu cintai orang tersebut. Maka Jibril mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang yang dicintai oleh Allah.
Subhanallah. Enggak tahu apa amalannya itu orang, enggak tanya apa amalannya itu orang, tetapi Jibril mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridhanya Allah dengan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Enggak peduli apa amalannya, Allah cinta kepada dia, maka Jibril cinta kepada orang tersebut. Dan bukan itu saja, Jibril membuat iklan, memanggil, mengumumkan, yang dipanggil seluruh penghuni langit, para malaikat-malaikatnya, para arwah tahirah. Jibril memanggil, ya ahlas sama, wahai para penghuni langit, innallah ahabba fulan, sesungguhnya Allah telah cinta kepada fulan hambanya, fa'ahibbuh, maka cintai orang tersebut. Maka para penghuni langit pun cinta kepada orang tersebut. Enggak ada satupun yang berani mangkir untuk tidak mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Maka setelah itu yudha' lahul gobul fil ardh, dijadikan untuknya gobul di muka bumi ini. Subhanallah. Gal Syekhana Al-Habib Umar, beliau bilang, bahkan seseorang, ada orang-orang tertentu belum lahir ke dunia sudah dicintai oleh Allah Ta'ala. Subhanallah. Belum lahir ke dunia, ruhnya belum lahir ke alam dunia, masih di alam arwah, tapi Allah sudah cinta kepada orang tersebut. Subhanallah. Dan karena kecintaan Allah kepada orang-orang tertentu, semua orang yang cinta kepada orang tersebut dapat kecintaan, dapat keberuntungan dari Allah Ta'ala. Yaqulul Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir, muhibbuhum mahbubu yahsul bihim matlubu. Orang yang cinta kepada mereka dicintai oleh Allah, segala harapannya dicapaikan oleh Allah, diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Hadza mahabbah. Cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang langgeng, itu yang abadi. Sebab segala kecintaan yang bukan karena Allah berujung kepada wahsyah, berujung kepada perpecahan, berujung kepada permusuhan. Tapi cinta yang karena Allah Ta'ala itu yang langgeng, kematian gak bisa memisahkan mereka. Hatta al-qiyamah gak bisa memisahkan mereka. Justru makin besar kecintaan mereka. Itu disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, al-hubbu fillah wal bughdu fillah min awthaqi ural iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah adalah rantai iman, tali iman yang paling kuat. Tali iman ada banyak: salat, tahajud, tilawatul Quran, zikir, sedekah, berinfak, umrah, ziarah, ada banyak. Rantai iman ada banyak, tetapi rantai iman yang paling kuat al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Allah Ta'ala mengatakan kepada para nabi-nabinya, Allah Ta'ala wahyukan kepada mereka, law abadtani bi'ibadati ahli samawat wal ard wal hubbu fiyya laisa wal bughdu fiyya laisa. Seandainya engkau mengabdi kepadaku dengan ibadatnya, bukan ibadat 10 orang atau 20 orang, ibadat seluruh penghuni langit dan bumi dilakukan oleh satu orang. Engkau mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadat seluruh penghuni langit dan bumi, maka di dalam ibadat tersebut disortir oleh Allah, di dalamnya tidak terdapat cinta karena Allah, benci karena Allah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan iman tidak sah melainkan dengan cinta tersebut. Cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahab ilaih. Tidak beriman salah seorang kalian hingga aku menjadi orang, bukan sekedar cinta kepadaku, tetapi menjadi orang yang paling dia cintai. Yang paling dia cintai lebih daripada dirinya, keluarganya, orang tuanya, anaknya, hartanya, dan semua manusia. Kemudian juga disebutkan bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW, mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad, kebanyakan mayoritas mereka sebelum iman masuk sudah terlebih dahulu cinta kepada Nabi Muhammad,
Cinta dulu baru iman. Adapun iman tanpa cinta nggak kebayang, nggak masuk akal, imannya nggak sah. Iman berdampingan dengan cinta, atau bahkan mungkin cinta duluan baru iman masuk ke dalam hati orang tersebut. Wahakadha. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam cinta. Imam Abdullah bin Alul Haddad, beliau mengajarkan kepada kita tentang cinta kepada para nabi-nabi, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para aulia, cinta kepada para salihin. Beliau bilang dalam ucapannya, mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma indi. Cinta kepada mereka adalah agamaku. Cinta kepada mereka adalah agamaku, kewajibanku, sunnahku, amalan fardunya beliau, amalan sunnahnya beliau, dan tali beliau yang paling kuat yang menghubungkan beliau dengan Allah, ya cinta kepada mereka. Wa afdalu ma indi, hal yang paling afdal yang saya miliki, ya cinta kepada mereka. Beliau usia 6 tahun, 7 tahun pulang belajar ngaji Al-Quran, mampir di Masjid Ba'alawi atau di Masjid Maghalid, sholat antara 200 sampai 300 rakaat. Itu usia 6-7 tahun. Ibadatnya luar biasa, nggak ada satu sunnah pun yang dilakukan Rasul melainkan beliau lakukan. Ilmunya, kitabnya, tetapi beliau bilang hal yang paling afdal yang saya punya, cinta kepada mereka. Hal yang paling afdal yang saya miliki, cinta kepada mereka, kepada para salaf radhiyallahu anhum arbahum. Makanya di dalam qasidah disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, lazilat masrur ya galbi bi dzikris salaf. Aku senantiasa gembira, hatiku tuh paling gembira kalau sudah disebut tentang salaf, paling senang. Hatta lagi sumpek cerita tentang salaf, hilang sumpeknya, kata Al-Habib Ali. Beliau dapat warisan dari ayahnya Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Walaupun lagi sakit, Habib Ali bilang, ayahku itu terkena penyakit demam, kambuhan. Itu kadang kalau sudah kambuh itu demamnya, panasnya luar biasa. Oh, itu selalu sering banget sakit demam. Itu kalau sudah demamnya tinggi, kita sambil mijitin kakinya, itu ayah kami bilang, coba sampaikan, ceritakan kepadaku tentang guruku Abdullah bin Husain bin Tahir. Maka saya ceritakan apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, bahkan apa yang pernah diceritakan oleh ayah saya ulang, saya ceritakan kepada ayahku lagi. Maka begitu saya ceritakan tentang sifat gurunya, akhlak gurunya, cerita tentang gurunya Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, maka Al-Habib Muhammad bin Husain langsung sembuh, demamnya turun. Subhanallah. Idza kana da'i asluhul bu'du ankumu fa inna dawai gurbukum wa shifai. Imam Al-Haddad bilang, apabila sakitku sumbernya berasal karena jauh dari kalian wahai para kekasih, maka obatnya adalah dekat dengan kalian. Obatnya adalah ridhonya kalian. Imam Al-Haddad beliau bilang tentang hakikat cinta ini, amut bidai wad-dawa fi yadaikumu ahibbata galbi an'imu bidawai. Aku mati gara-gara penyakitku, dan obat untuk sakitku, obatnya ada di tangan kalian. Maka berikan obatnya kepadaku. Apa tadi? Ya obatnya kalau apabila sakitnya bersumber karena jauh, obatnya adalah dekat dengan kalian. Sampai beliau bilang bahwasanya fahal min sabilin li kashfi ghita'i, apakah ada jalan untukku agar dibukakan penghalang ini hingga aku bisa melihat dan menyaksikan kalian. Kata Imam Abdullah bin Alul Haddad, beliau bilang, tahaggagtu matlubi fa asra'tu nahwahu wa dama sururi wa dhmahalla anai. Aku tahu apa yang saya cari, apa yang saya kejar. Beliau tahu apa yang dikejar Rasulullah, ridhanya para kekasih. Yang dikejar adalah para salafnya, para leluhurnya. Ingin dekat dengan mereka, ingin berjalan di jalannya mereka. Bahkan Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau waktu akhir hayatnya dalam keadaan diracun sakaratul maut, itu beliau
bilang, saya tahu siapa yang ngeracunin saya dan sesungguhnya sudah saya maafkan. Bersih hatinya beliau. Udah begitu beliau menangis. Ditanya, kenapa menangis? Kakekmu Rasulullah, ibundamu Fatimah binti Nabi Muhammad, pemimpin wanita surga, ayahmu Ali bin Abi Thalib, kesayangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bab Madinatul Ilm. Kenapa kamu menangis? Maka beliau jawab, saya menangis, ya tahu, ya saya tahu kakek saya Rasulullah, ibunda saya Fatimah Zahra, ayah saya Ali bin Abi Thalib. Tapi saya menangis, tahu kenapa? Akhaf an uslaka bi ghair maslakihim. Saya takut ditempuhkan bukan di jalannya mereka. Saya takut nggak ngumpul bersama mereka, dibawa ke tempat yang beda dengan mereka. Sesungguhnya di akhirat yang dibawa ke tempat yang berbeda dengan mereka, yang di dunianya nggak sejalan dengan jalannya mereka. Itu dikatakan wa man yusyabih abahu fama zalam bi adi iktada bi abihi iktada adiyun fil karam faman yusyabih abahu fama zalam. Adi bin Hatim, beliau dalam kedermawanan meniru siapa? Meniru ayahnya. Yang meniru ayahnya dalam kebaikan, fama zalam. Maka dia tidak akan terjeblos dalam kezaliman, dalam kejahatan, dalam keterpurukan. Yang meniru ayahnya. Maknanya yang enggak niru ayahnya hadzahu zalim. Yang enggak niru bapaknya hadzahu zalim. Iya, kalau bapaknya preman pasar jangan ditiru. Ama bapaknya aulia wassalihin, maka tirulah mereka, teladani mereka. Fasa' fima sa'au washrab ma'al qaum ma hum alla yahbuk rabbuk mithal ma qad habahum. Berusahalah kamu di dalam apa yang mereka usahakan, tempuh apa yang mereka tempuh, agar Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada engkau apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka, para salafus salih radhiyallahu anhum warbahum ajma'in. Ada satu orang sholatnya bagus, luar biasa. Orang kelihatan dari sholatnya, ini bukan orang sembarangan. Ditanya, kamu ulama? Bukan. Hafal berapa kitab? Enggak ada. Nah terus, saya lihat sholat kamu bukan sholat sembarangan, ini sholatnya para ulama. Dari mana kamu belajar sholat ini? Dari ulama besar? Bukan. Saya sholat seperti ayah saya sholat. Ini sholat, saya ngikutin cara ayah saya sholat, ya begini. Wah sahabat, belajar sholat dari mana kalau bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qail sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam mahabbah. Fama ashbahal laylah bil barihah. Alangkah miripnya malam ini dengan semalam. Kef, itu kita lebih kurang 25 tahun yang lalu, miladinya tahun 98. Tahun 98 di tempat ini malam Jumat. Pertama saya ceramah di tempat ini. Malam Jumat zamannya Al-Habib Anis. Pas waktu itu juga alumni murid-murid Al-Habib Umar berkumpul ijtima', berkumpul di tempat ini. Dan itu ijtima' pertama, multaqa yang pertama tahun 98 di bulan Rajab. Kebetulan itu adalah hari Kamis, malam Jumat terakhir di bulan Rajab. Sebab hari Senin berikutnya adalah Khatam Bukhari di Masjid Riyadh sini. Subhanallah. Wah, kita teringat di tempat ini alhamdulillah bersama para guru-guru kita, para aulia wa salihin. Alhamdulillah. Alaihim salamullah wa in kanu qad madaw fadhikrun lahum bagi wa qad sya'a bin nagli. Atas mereka salam dari Allah Ta'ala, walaupun mereka telah wafat, telah berlalu, kenangan mereka enggak berlalu, sebutan mereka enggak berlalu, cinta kepada mereka enggak berlalu. Wa qad sya'a bin nagli. Sa'abki alaihim ma hayitu bi'abratin laha madma'un fil khaddi yashhadu bithakli wa ahmilu nafsi mastata'tu ala iktifa sabilihimi hatta uwassada fi ramli. Tapi bukan cuma sekedar menangisi mereka doang, tetapi saya akan membawa diri saya meniru, meneladani, ikut di jalannya mereka hingga dibaringkan di dalam liang lahat tersebut. Kan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, beliau cerita, saya jalan di belakang ayah saya Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman. Tahu-tahu ayah saya nengok ke belakang.
Begitu ngelihat ke belakang, senang ngelihat saya berjalan di belakangnya beliau. Ada. Tahu-tahu ayah saya berkata, ya Abdul Qadir, jangan datang suatu saat saya nengok ke belakang, kamu nggak ada di belakang saya, kamu ada di belakang orang lain. Awas, gurumu, ayahmu berkata hal yang demikian terhadap engkau. Nengok ke belakang nggak ada kamu, pergi ke tempat yang lain. Ikut di jalannya mereka. Subhanallah, hadzal Habib Anis wal Habib Ahmad bin Alwi wal Habib Alwi. Mereka dibaringkan di lahat ini udah belasan tahun yang lalu. Tetapi pahalanya mereka menyebar sampai orang masuk Islam di Papua, pahalanya ngalir buat Habib Anis. Orang masuk Islam di penjuru Maluku, pahalanya ngalir buat Habib Anis. Dakwah menyebar di penjuru di daerah, pahalanya mengalir. Benar apa yang diucapkan oleh Habib Ali Al-Habsyi, habbah idza barakal maula tulagi hubub. Sebutir kalau diberkati oleh Allah Ta'ala membuahkan ribuan jutaan butir. Dan ketahuilah mereka para syuyukh tersebut al-muhsinuna lana gharsa. Mereka adalah orang yang ahli, yang pakar di dalam menanam. Tahu mana bibit, mana tanaman, mereka tanam, dijaga tanamannya. Subhanallah, walaupun sudah meninggal dunia, buahnya tetap mengalir untuk mereka. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Ya mudah-mudahan kita bisa menempuh jalan mereka. Nah ini kita sekarang Ramadan nih, yang sebentar lagi datang adalah bulan untuk memperkuat kita, hubungan kita dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan Al-Quran, dengan para salafus saleh radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Bulannya Al-Quran, bukan bulannya sinetron. Bulannya zikir, bukan bulannya gosip. Bulannya puasa, jaga diri kita, puasa kita. Puasa yang zahir dan batin, bukan cuma sekedar jaga diri dari makan, dari minum, tetapi jaga puasa kita jangan sampai pahalanya gugur. Nabi bilang kamil shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atsh. Berapa banyak orang yang puasa yang didapat dari puasanya hanya lapar, hanya rasa haus. Berapa banyak orang yang bangun malam yang didapat dari bangun malamnya itu hanyalah begadang dan rasa penat dan rasa ngantuk aja yang dia dapat, sunyi daripada pahala. Subhanallah, kita kenal daripada orang tua kita, para syiban yang ada di Jakarta, mereka memilih kalau bulan Ramadan maunya di Solo. Bulan Ramadan maunya di Solo. Ada beberapa dari mereka demikian. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Kenapa? Kenapa? Apa yang mereka cari? Mereka temukan di sini, inni la ajidu riha Yusuf. Aku menemukan aromanya Yusuf di sini. Di sini ditemukan aromanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu al-Imam salah seorang para aulia wa salihin, mereka bilang, idza ja'ani futur fil ibadah. Saya kalau berasa ibadat mulai malas-malesan, apa yang dia lakukan? Saya pergi. Kemana? Pergi ke kampungnya Muhammad bin Wasi'. Ngapain? Hadir majelisnya beliau, menatap wajah beliau, itu modal untuk semangat ibadat dan khusyuk dalam beribadat selama 1 bulan. Dengan melihat wajah-wajah tersebut. Radhiyallahu anhum wardahum. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita sekalian. Wal Habib Hasan diberikan kesehatan, diberikan afiat, dan segenap keluarga besar Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, keluarga besar Al-Habib Anis bin Ali Al-Habsyi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaAllah dijadikan Ramadan ini Ramadan yang paling berkah bagi kita sekalian. Dipanjangkan umur kita, bisa berjumpa bulan Ramadan tahun demi tahun dalam afiat, dalam kesehatan. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu. Assalamualaikum warahmatullahi